Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my video today about comparative advantage in trade, which is part of the introduction to microeconomic course. First of all, let me introduce myself. My name is Elisa Putri. I am from the Management Study Program. My NPM is 2541145, Teknokrat University of Indonesia. Waktu sekitar 10 menit. Jadi pastikan kamu duduk nyaman dan siap belajar. Pertama, apa sih keunggulan komparatif itu? Singkatnya, keunggulan komparatif adalah alasan mengapa negara atau orang harus berspesialisasi dalam produksi barang tertentu dan kemudian bertukar dengan yang lain. Ini bukan tentang siapa yang paling hebat dalam produksi sesuatu, tapi tentang siapa yang bisa melakukannya dengan biaya peluang yang lebih rendah. Mengapa ini penting? Di era globalisasi seperti sekarang, perdagangan internasional sangat bergantung pada konsep ini. Tanpa keunggulan komparatif, kita mungkin tidak bisa menikmati barang-barang murah dari luar negeri, seperti ponsel dari Cina atau kopi dari Brazil. Di mata kuliah pengantar ekonomi mikro, ini adalah dasar untuk memahami bagaimana ekonomi bekerja di tingkat individu atau negara. Di video ini kita akan membahas mulai dari definisi, contoh, sampai manfaatnya. Yuk lanjut ke penjelasan utama. Sekarang mari kita bahas konsep lebih dalam. Pertama, kita perlu membedakan antara keunggulan komparatif dan keunggulan absolut. Keunggulan absolut adalah ketika seseorang atau negara bisa memproduksi barang lebih efisien daripada yang lain. Misalnya, jika A bisa memproduksi 10 unit beras dalam sehari, sementara B hanya 5 unit, maka A punya keunggulan absolut dalam memproduksi beras. Tapi keunggulan komparatif lebih tentang biaya peluang. Biaya peluang adalah apa yang kamu korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi keunggulan komparatif ada pada barang yang memiliki biaya peluang lebih rendah bagi kamu dibandingkan orang lain. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh ekonom David Ricardo pada abad ke-19. Dia bilang, meskipun satu negara lebih unggul dalam memproduksi semua barang, mereka tetap harus berspesialisasi dan berdagang untuk mendapatkan manfaat maksimal. Contoh sederhana, bayangkan kamu dan teman kamu. Kamu bisa membuat nasi goreng dalam 30 menit atau mencuci piring dalam 20 menit. Temanmu bisa membuat nasi goreng dalam 40 menit atau mencuci piring dalam 30 menit. Meskipun kamu lebih cepat dalam keduanya, atau keunggulan absolut, kamu punya keunggulan komparatif dalam mencuci piring karena biaya peluangnya lebih rendah bagi kamu. Bagaimana menghitungnya? Kita bandingkan rasio produksi. Jika rasio biaya peluang kamu lebih rendah untuk suatu barang, maka itulah keunggulan komparatifmu. Ringkasannya, keunggulan komparatif mendorong spesialisasi dan perdagangan, sehingga semua pihak bisa untung. Ketiga, contoh dan aplikasi. Untuk lebih mudah dipahami, mari kita lihat beberapa contoh. Pertama, contoh hipotetis. Bayangkan dua negara A dan B. Negara A bisa memproduksi 100 unit gandum atau 50 unit kain dalam sehari. Negara B bisa memproduksi 80 unit gandum atau 40 unit kain. Biaya peluang untuk negara A untuk memproduksi 1 unit kain, mereka harus mengorbankan 2 unit gandum, karena 100 gandum sama dengan 50 kain. Jadi 1 kain sama dengan 2 gandum. Untuk negara B, 1 unit kain sama dengan 2 unit gandum juga. Tunggu, tapi kalau sama bagaimana? Di contoh ini, asumsikan negara A punya keunggulan komparatif dalam gandum karena biaya peluangnya lebih rendah untuk gandum. Jadi negara A spesialisasi memproduksi gandum.
dan negara B memproduksi kain. Kemudian mereka bertukar dan keduanya jauh lebih untung. Contoh di dunia nyata, Indonesia punya keunggulan komparatif dalam produksi minyak sawit dan kopi karena tanahnya subur dan biaya peluangnya rendah. Sementara Jepang punya keunggulan komparatif dalam teknologi dan mobil. Jadi, Indonesia mengekspor komoditasnya ke Jepang dan impor barang teknologi dari sana. Jadi, ini membuat kedua negara lebih efisien dan ekonominya tumbuh. Aplikasi lain, di perusahaan seorang manajer mungkin punya keunggulan komparatif dalam strategi bisnis. Jadi dia fokus di sana dan delegasikan tugas administrasinya ke orang lain. Faktor yang mempengaruhi keunggulan komparatif. Pertama, ketersediaan sumber daya alam. Negara yang memiliki sumber daya tertentu secara melimpah biasanya mampu memproduksi barang tersebut dengan biaya yang lebih rendah. Misalnya, Indonesia unggul dalam komoditas seperti kelapa sawit, karet, dan batu bara. Kedua, tenaga kerja dan keterampilan. Negara dengan tenaga kerja terampil biasanya lebih efisien dalam menghasilkan barang bernilai tinggi, seperti produk teknologi atau otomotif. Contohnya, Jepang unggul di industri mobil karena sumber daya manusianya sangat terampil dan produktif. Ketiga, teknologi dan inovasi. Semakin canggih teknologi produksi yang digunakan, semakin besar peluang sebuah negara memiliki biaya produksi yang lebih rendah. Ini meningkatkan keunggulan komparatif di bidang tertentu. Keempat, kebijakan pemerintah. Dukungan pemerintah dalam bentuk pendidikan, infrastruktur, dan kerjasama internasional juga memengaruhi daya saing suatu negara di pasar global. Faktor yang mempengaruhi keunggulan absolut. Keunggulan absolut terjadi ketika suatu negara mampu memproduksi barang atau jasa lebih efisien, lebih cepat, lebih murah, atau lebih banyak dibanding negara lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi keunggulan absolut antara lain: 1. Sumber daya alam. Negara yang memiliki sumber daya alam melimpah biasanya bisa menghasilkan barang dengan biaya lebih rendah. Contohnya, Arab Saudi memiliki keunggulan absolut dalam produksi minyak karena cadangan minyaknya besar dan mudah diakses. Yang kedua, kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang banyak dan berkualitas tinggi akan meningkatkan produktivitas suatu negara. Misalnya, Tiongkok memiliki tenaga kerja yang besar dan terampil di bidang manufaktur, sehingga memiliki keunggulan absolut dalam produksi barang elektronik dan pakaian. Yang ketiga, tingkat teknologi dan inovasi. Teknologi yang maju membuat proses produksi lebih cepat dan efisien. Jepang dan Korea Selatan contohnya unggul dalam industri otomotif dan elektronik karena kemampuan inovasi dan teknologi tinggi. Yang keempat, modal dan infrastruktur. Negara dengan modal besar dan infrastruktur memadai seperti jalan raya, pelabuhan, dan energi listrik dapat menekan biaya produksi dan mempercepat distribusi barang. Hal ini membantu meningkatkan keunggulan absolut di berbagai sektor industri. Tantangan dalam menerapkan keunggulan komparatif dan keunggulan absolut. Yang pertama, ketimpangan ekonomi antar negara. Baik dalam keunggulan komparatif maupun absolut, tidak semua negara punya kemampuan dan sumber daya yang sama. Negara maju biasanya unggul dalam teknologi dan modal, sedangkan negara berkembang masih bergantung pada sumber daya alam. Akibatnya, terjadi ketimpangan pendapatan. Negara kaya makin kuat, sementara negara miskin sulit bersaing di pasar global. Yang kedua, ketergantungan terhadap negara lain. Kedua konsep ini mendorong negara untuk saling berdagang, tapi hal itu juga menciptakan ketergantungan. Jika terjadi konflik politik, perang dagang, atau gangguan rantai pasok global, negara bisa kesulitan mendapatkan barang penting yang diimpor. Contohnya, saat
pandemi COVID-19, banyak negara kesulitan mendapat bahan baku medis karena terlalu bergantung pada negara produsen tertentu. Yang ketiga, ketergantungan pada sektor tertentu. Dalam keunggulan absolut maupun komparatif, negara sering fokus pada satu sektor yang paling efisien. Tapi jika sektor itu terkena penurunan harga dunia atau bencana alam, ekonomi negara bisa terguncang. Misalnya, negara yang hanya bergantung pada ekspor minyak akan kesulitan jika harga minyak dunia anjlok. Yang keempat, perubahan teknologi dan inovasi. Teknologi yang terus berkembang bisa mengubah keunggulan suatu negara. Negara yang dulunya punya keunggulan absolut atau komparatif bisa kehilangan posisinya jika negara lain menemukan cara produksi yang lebih efisien. Contohnya, kemajuan teknologi pertanian membuat negara yang tadinya tidak bisa menanam gandum, kini mampu memproduksi sendiri. 5. Keterbatasan modal dan infrastruktur. Banyak negara berkembang memiliki potensi sumber daya besar, tapi tidak bisa memanfaatkannya karena kurangnya modal, alat produksi, dan infrastruktur. Akibatnya, potensi keunggulan mereka tidak bisa dioptimalkan untuk bersaing secara global. That's all the video from me. I hope it's useful. I thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.